Ku cinta padamu, namun kau milih sahabatku yang lemah hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milih sahabatku yang lemah hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Jangan kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cakrawala Malam. Aduh, adem ya kalau dengerin lagu satu itu sore-sore malam-malam, apalagi kalau hujan, terus berduaan. Baper, kita nggak ngomongin baper kali ini pemirsa ya, karena kita mau ngomongin salah satu kreativitas nih yang dihadirkan malam hari ini, yaitu berhubungan dengan sulap menyulam gitu. Nah, untuk Anda mungkin yang suka dengan kegiatan sulap menyulam, mungkin ini bisa menjadi ide yang mau bikin usaha dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita sudah kedatangan narasumber kali ini yang juga hobinya sulap menyulam dan akhirnya dijadikan pekerjaan seperti itu ya, menghasilkan. Nah, sudah ada bersama saya Monica, selamat malam. Waduh, kita kembar ya hari ini ya. Itu putih-putih gitu ya. Waduh, tapi hari ini Monica sudah banyak sekali membawa hasil sulamannya. Nah, ini kalau bisa dibilang nih sebenarnya apa sih, barang apa sih gitu? Sebenarnya sulam itu bisa diaplikasikan ke apa aja kan. Ya, tapi betul. di sini kalau bicara soal bisnisku, aku kepinginnya lebih ke home decor. Oke. Iya, jadi
Apa nih disebut apa sih ini? Kalau yang ini namanya hoop art. Kenapa hoop dia art. namanya hoop art? Karena dia dalam frame hoop. Hoop itu kan ini Oke. bahasa Inggris midangan itu hoop. Hoop, Ya, oke. jadi hoop art itu seni yang ada di dalam hidangan gitu kan. Oke. Terus kalau yang satunya yang di bantal berupa nih cushion juga ya. ini, cushion bantal Oke. sofa. Nah, ini lucu banget nih yang saya pegang di sini ada gambar Indonesia. Waduh, Iya. cinta sekali dengan Indonesia seperti Monica ini ya. Terus ada juga contoh-contoh, banyak beberapa contoh di sini ya. Dan ini semuanya custom. Maksudnya permintaan klien atau Iya. dari ide sendiri? Tapi kalau misalkan ada event, aku sesuaiin sama tema event itu. Oke, Gitu. kayak baru-baru ini kan Natal tuh, Iya. Merry Christmas nih ada juga. Itu juga pohon Natal nggak sih? Iya, Bukan pohon juga ya? Natal ini. Waktu Oh, itu oke. ikut acara di Surabaya, temanya Natal. Jadi aku bikin barang-barang yang bau-bau Natal gitu. Bobo Natal Iya. gitu, oke. Mungkin kalau Lebaran bisa ketupat-ketupat gitu ya. Atau mungkin bisa lontong sayur dibuat di sini gambarnya. Apa ya? Oke, tapi sebenarnya udah berapa lama sih Monica Dari bikin usaha ini? akhir 2014. Oke, akhir 2014. Nah, awal mulanya kenapa kepikiran dengan yaudah deh saya bikin bisnis hoop art ini aja deh gitu. Awalnya aku dari kecil udah nyulam sih. Oke. Cuman kepikiran buat Jadi begitu lahir langsung mau minta enggak, nyulam enggak. gitu ya? Dari SD. Oh, dari SD, oke. Waktu itu ada KTK ya, Kertakes. Nah, itu Kertakes. iya. Aku iya, ada iya, pelajaran iya. nyulam. Nah, itu ada ke bawah sulam. sampai kan teman-teman kalau udah selesai mata pelajaran itu udah nggak mau nyulam lagi, tapi aku sampai ke rumah tetap nyulam. Tetap nyulam, Nah, oke. Terus sampai akhirnya Mm-mm. waktu kuliah kepikiran buat ngejual. Itu dari temannya kakak aku pesen. Oh, pesan. Iya. Tapi emang awalnya mungkin udah banyak pernak-pernik gitu di rumah gitu, Iya, ada teman bener. yang lihat gitu ya? Oh, oke. Tapi kalau yang di rumah waktu itu belum kepikiran buat bikin hoop art sama bantal. Justru? Lebih ke spray gitu-gitu, terus taplak. Oh. Bukan yang barang-barang kayak gini. Oh, oke. Aku bikin kayak gini ngikuti apa ya yang lagi tren saat ini. Yang lagi tren sekarang kan lagi home decor gitu kan. Jadi aku pilih hoop art sama ini buat ngikutin target market aja gitu sebenarnya. Oke, akhirnya jadi karena ada yang pesen gitu ya udah, kenapa nggak dibisnisin gitu ya? Iya. Oke, akhirnya sampai dengan sekarang nih. Tapi masih hoop art dan bantal aja atau mungkin sudah ada keinginan yang Masih lain? ini, tapi tahun ini planning mau bikin yang lain. Apa tuh kira-kira? Dalam bentuk frame. Oh iya, bisa bingkai. di frame gitu ya. Jadi kain gitu misalnya bisa buat kado apa segala Iya. macam. Oh, Sama oke. kemarin ini dapat tawaran kerjasama ya sama produk lokal juga buat bikin tote bag. Oh, bener ya bisa tas segala macam sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat kalau dulu zaman sekolah sulamnya kan memang ada tata caranya kalau bikin bunga harusnya Iya. begini. Nah, kalau misalnya kreasi kan kayak bikin Indonesia gini gimana sih? Ini bener-bener langsung dijahit apa memang harus di sketch dulu atau gimana? Di sketch dulu. Oh, di sketch dulu. Iya. Oke. Kalau aku sih, kan aku emang dasarnya orang seni ya. Aku kuliahnya juga di seni. Oke. Jadi aku nyekat tangan dulu. Terus kan aku harus punya master. Nah itu aku copy. Aku copy soalnya biar nggak hilang. Jadi punya oke. pegangan dulu. Terus aku ini jiplak gitu dari atas kain. Jadi baru aku gambar. Terus aku sulam. Oke, baru disulam ya. Sementara ini yang paling banyak laku apa sih sebenarnya yang dijual yang paling banyak permintaan custom? Atau mungkin gambar atau justru kata-kata kayak gini, tulisan-tulisan. Relatif ya, relatif tergantung orang yang pesen juga. Oke. Kalau buat souvenir biasanya nama yang nikah. Oh iya bisa jadi souvenir ya. Nah yang belum nikah silahkan ya bisa. Kenapa ketawa? Merasa ya? Oh iya. Makanya buruan. Ya pesen souvenir sekarang nggak apa-apa, nanti tanggalnya gampang. Bisa nyicil ya? Iya bisa. Bisa. Oke, bikin souvenir gitu Iya. ya. Biasanya kan huruf-hurufnya Iya, yang nikah. Yang nikah gitu kan. Oke, ya. Tapi kalau misalnya nikah kan banyak nih pasti pesenannya. Iya. Mungkin berapa ratus. Kerja sendiri apa? Udah ada Dulu yang bantu? kerja sendiri, cuman dari
September kemarin aku baru rekrut pegawai. Oke. Nah, Tapi tetap sulam tangan tetap aku sendiri. Oh, Cuman gitu? buat yang jahit-jahit, finishing mereka. oh. Soalnya sering dapat komplain kalau aku serahin ke mereka. Kok nggak rapi gini-gini kurang akhirnya. rapi gitu Iya. ya. Oke, akhirnya tetap Kayak dikerjain sendiri walaupun banyak gitu kan. Tapi pesanan paling banyak berapa sih? Sebulan paling banyak kemarin 250. 250 hub art. Oh, 250 hub art. Oke. Terus Itu buat souvenir nikah. buat souvenir nikah Iya. dan itu benar-benar dikerjain sendiri Iya. kan ya? Oke, lumayan ya. Lembur berapa lama tuh ya? Oke, terus kalau sekarang masarinnya gimana? Lewat apa? Baru lewat IG sih. Oh, baru lewat Instagram Iya, gitu ya. Jadi memang dari awal pengennya online aja. Tapi berencana nggak sih bikin store atau Maunya apa mau gitu? bikin galeri sih. Galeri, art yang sama workshopnya juga. Jadi orang-orang bisa lihat gimana sih proses bikinnya kayak gitu. Tapi kalau dari tahun 2014 ya, baru Iya. kemarin baru banget berarti ya. Iya. Sekitar ya hampir mau 2 tahun ya jalan. Setahun setengah gitu. Setahun setengah Iya. gitu. Nah, dari awal sampai sekarang gimana tuh pengembangannya? Maksudnya orang-orang udah mulai semakin banyak yang aware, semakin banyak yang pesan dibandingkan dulu atau Iya, ya pastinya. Dan dulu orang-orang istilahnya kayak mikirnya sulam itu susah banget gitu kan. Tapi sekarang karena juga makin banyak ada pihak-pihak yang ngadain workshop kayak gitu-gitu. Jadi orang-orang mulai udah bikin sendiri aja. Ternyata nyulam itu gampang kayak gitu. Jadi lebih suka ini sih sebenarnya bagi sharing oke. ilmu kayak ya kayak Tapi gitu. sempat bikin kelas-kelas gitu nggak sih? Mungkin ada orang-orang juga yang Ya sering. pengen gitu, terus belajar gitu. Oh, buka juga? Tapi bukan aku yang nyelenggarain. Jadi aku diundang buat Oke. ngasih materi kayak gitu. Ngasih materi, gimana caranya. Iya, kalau saya mikir sih mungkin kalau yang gampang-gampang gitu ya, tulisan-tulisan mungkin lebih gampang ya dibandingkan Iya. gambar-gambar gitu. Nah, kalau bikin yang serumit ini biasanya berapa lama? Tergantung mood. Kalau ini waktu itu tergantung mood? iya. Wah, ini dia nih. Kalau pesennya 2 bulan sebelum kawin, terus dia nggak mood-mood, nggak jadi deh. Jadi Biasanya berapa lama? Kalau satu project biasanya paling lama 2 hari. Oh, 2 hari udah jadi. Tergantung orangnya juga. oke. Tergantung orangnya juga. Kalau dia butuh buru-buru gitu, misalnya saya mau buat kado ulang tahun nih gitu, harus pesan berapa lama sebelumnya? Aku bilang sih kalau ini PO 7 hari. Oke. Gitu, jadi kan dia harus antri gitu. Hmm, Jadi nggak bisa dia, aku maunya besok, enggak. Jadi aku bilang dari awal, ini PO Kak 7 hari 7 kayak gitu. hari. Jadi nggak bisa cepat gitu. Tapi Iya. pernah ada kesulitan nggak sih? Misalnya lagi banyak-banyaknya gitu. Akhirnya sampai nolak-nolak, sampai bingung. Aduh gimana nih gitu. Kesulitan waktu itu, waktu ngerjain TA. Oh ya, kerjain TA. Terus banyak pesanan juga gitu ya. Akhirnya mama bilang, udah fokus TA dulu, itu kamu sebulan ambil cuman berapa orderan kayak gitu. Akhirnya ya udah aku bilang open order dari hari ini sampai ini, setelah itu nggak bisa kayak gitu. Daripada ya TA-nya nggak selesai Iya. ya gara-gara ngurusin ini. Oke pemirsa, jadi untuk Anda yang mungkin penasaran nih pengen nanya-nanya sebenarnya kesusahannya gimana sih, cara bikinnya gimana, nanti juga kita akan praktek sedikit. Untuk Anda yang mau nanya silahkan langsung bisa ngobrol barengan sama Monica di 7380885. Nah bisa lihat di layar kaca Anda. Nah setelah satu ini saya akan kembali lagi tetap bersama saya di Cakrawala Malam.